warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feldi Rialdi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam kolom komentar pada laman Facebook Kemenag RI. Ya, berikut penjelasan proposal tersebut. Judul proposal penelitian kali ini adalah Analisis Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam kolom komentar pada laman Facebook Kementerian Agama Republik Indonesia. Latar belakang: kehadiran media jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat untuk dapat memperoleh berbagai macam informasi yang cepat dan tepat dan menjalin komunikasi jarak jauh atau virtual. Kedua karakteristik di atas menunjukkan fungsi transisional dan interaksional bahasa. Karakteristik komunikasi virtual yang membuat partisipan tutur tidak dapat bertatap muka secara langsung berdampak pada bagaimana tuturan dihasilkan dan diimplementasikan. Hal ini yang mempengaruhi perilaku berbahasa penutur, seperti halnya kesantunan dalam partisipan tutur. Proses komunikasi virtual ini juga akan memiliki gaya percakapan yang khusus, berbeda dengan gaya percakapan bertatap muka. Media ini memberikan kebebasan lebih untuk tatap muka. Komunikasi virtual juga melibatkan media verbal seperti ide, pendapat, perasaan partisipan tutur, seperti halnya komunikasi, empati, saran, dan lainnya, maupun visual seperti senyuman. Tidak adanya media bertatap muka dapat menyebabkan berkurangnya usaha penutur untuk memperhatikan muka setiap lawan tutur. Dengan kata lain, prinsip-prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi virtual ini menjadi sangat penting. Ketidakhadiran partisipan tutur secara fisik menyebabkan timbulnya strategi-strategi percakapan yang bebas. Tidak jarang, percakapan dalam media sosial menghasilkan banyak perdebatan, misalnya hilangnya nilai efektif berbahasa. Dengan kata lain, kemampuan literasi pengguna media sosial yang biasa tidak dihiraukan oleh pengguna media sosial pada umumnya menimbulkan kesalahan pemahaman hingga pertikaian. Strategi-strategi percakapan lainnya yang patut untuk diperhatikan meliputi pemilihan bahasa, dialek atau diksi, pertimbangan muka lawan tutur, tingkat ancaman suatu tindak tutur, kedekatan hingga status sosial tanpa adanya pertimbangan terhadap citra diri penutur lainnya. Penutur dapat dianggap tidak dapat menempatkan diri mereka dan lawan tutur mereka dengan baik. Kaidah kesantunan umumnya dipakai dalam setiap tindak berbahasa. Sopan santun atau tata krama adalah salah satu wujud penghormatan seseorang kepada orang lain. Penghormatan atau penghargaan terhadap sesama bersifat manusiawi. Saling menghargai merupakan salah satu kekhasan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, yaitu makhluk yang diberikan senantiasa berdasarkan pada pertimbangan akal budi daripada insting. Media sosial merupakan media yang didesain untuk memudahkan interaksi sosial, bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis pelanggaran kesantunan berbahasa. Dalam hal ini, penulis hendak mendeskripsikan bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam kolom komentar pada laman Facebook Kementerian Agama Republik Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
bagaimana kesantunan berbahasa dalam kolom komentar pada laman Facebook Kementerian Agama. Yang kedua, apa saja pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam kolom komentar laman Facebook Kementerian Republik Indonesia. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kesantunan berbahasa dalam kolom komentar pada laman Facebook Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, mengetahui apa saja pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam kolom komentar pada laman Facebook Kementerian Agama. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca. Berikut manfaat yang dihasilkan dari peneliti ini. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Peneliti ini dapat bermanfaat karena dari hasil penelitian ini adalah memberikan sumbangan untuk perkembangan teori-teori kajian pragmatik yang juga membantu peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dalam topik kesantunan berbahasa. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi pembaca. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi terbaru bagi pembaca, sehingga dapat memberikan manfaat serta pengetahuan tentang kesantunan berbahasa. Yang kedua yaitu bagi guru. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman dan pengetahuan tentang kesantunan berbahasa bagi guru, sehingga guru dapat mengetahui pentingnya kesantunan berbahasa terutama ketika menyampaikan materi pada siswa, dan dapat mengajarkan kepada siswa terkait pentingnya kesantunan berbahasa. Yang ketiga yaitu bagi warganet atau warga media sosial. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kesantunan berbahasa dalam kolom komentar di media sosial atau media yang lain. Landasan teori pada proposal ini terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, teori pragmatik. Yang kedua, prinsip kesantunan. Yang ketiga yaitu tentang strategi kesantunan. Yang keempat, satuan lingual yang mendukung kesantunan. Kerangka berpikir. Banyaknya kritik yang dilontarkan dalam kolom komentar pada laman Facebook Kementerian Agama atas pengangkatan Yaqut Khalil Qamas sebagai Menteri Agama mengidentifikasikan memiliki banyak pro dan kontra. Kritikan tersebut bisa dikaji sebagai penelitian bahasa dengan menggunakan beberapa teori. Bila dilihat dari segi bahasa dan hubungan dengan norma-norma sopan santun, dapat dikaji menggunakan kajian pragmatik. Salah satu teori yang ada dalam pragmatik adalah prinsip kesantunan. Dan dalam kesantunan berbahasa, teori tentang prinsip kesantunan inilah yang digunakan sebagai landasan untuk mengetahui norma-norma sopan santun yang disampaikan oleh kalangan masyarakat dalam bentuk aspirasi. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Data kualitatif, pengumpulan kata tertulis atau lisan dari penggunaan bahasa, di mana dalam konteks penelitian ini interaksi lisan terjalin dalam bentuk tulis di dalam interaksi media sosial. Dalam prosedur penelitian data kualitatif, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif berupa penjelasan analisis kumpulan kata yang digunakan dalam konteks atau wacana tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik simak dan metode catat. Teknik simak digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan menyimak atau mengamati penggunaan kesantunan berbahasa, sedangkan teknik catat merupakan teknik penggunaan data dengan pengelompokan dan mencatat data. Dengan demikian, teknik catat berfungsi sebagai pelengkap teknik pengumpulan data
agar ditemukan data yang memadai. Untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teori. Jadwal penelitian. Penelitian yang berjudul Analisis Pelanggaran Kesantunan Berbahasa dalam kolom komentar pada laman Facebook Kementerian Agama. Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Maret sampai Agustus. Yang pertama yaitu menyusun proposal, dilakukan selama 6 bulan. Yang kedua mengkaji dan menyusun teori-teori selama kurang lebih 2 bulan. Yang ketiga mengumpulkan data penelitian 1 bulan. Yang keempat itu mengelola dan analisis data penelitian selama 1 bulan. Yang kelima menyusun laporan penelitian. Yang terakhir yaitu ujian dan perbaikan.